Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu denim lokal, mereknya adalah Vermilion. Nih, mulai bahas dari dusnya dulu. Ini tuh datang pertama kali ke tempat gua dan tanpa ada tambahan bubble wrap ataupun dus tambahannya. Jadi ya teman-teman bisa langsung kelihatan ini udah penyok-penyok. So ya agak kurang sih jadinya ya untuk urusan packaging dari Vermilion ini. Dan ini kedatangan artikelnya yang namanya adalah Chelsea High Denim. Sizingnya ini 43 dan ini sebenarnya udah gue cobain 43-nya di gue agak kegedean dikit karena gue biasanya tuh emang pakai 42, di sini tuh 43. Dah, bahas pertama dari dusnya dulu. Dia mayoritas warnanya hitam dan ini tuh beda daripada dus sepatu lokal yang lain yang pernah datang ke tempat gue. Biasa warnanya doff gitu ya, coklat kayak hitam kayak putih kayak biasanya ngedoff, tapi ini glossy, mengkilat kayak gini. Untuk bagian atasnya ada tulisan Vermilion sama logonya yang warna oranye V begini ya. Terus di bagian depan ada Instagramnya. Terus di sampingnya ini ada sizing sama nama artikelnya. Dan di belakangnya ini ada tulisan Vermilion, karya anak bangsa untuk Indonesia. Hindari tempat lembab, pasang silika gel untuk penyimpanan. Wah, dari mereka dikasih nggak nih? Di bawahnya nggak ada apa-apa. Dah, langsung aja dibukanya ke atas begini. Dan kita langsung disajin ini nih, dapat stiker ya. Dapat stiker dua macam. Satu gambar kayak sepatunya ini, art sepatunya. Terus stiker Vermilion kotak begini. Terus ini ada tagnya kayak gini ya. Sama ini harganya tuh 305.000. Oke, untuk harga retailnya segitu. Sama dia nulis juga nih keterangan sizing yang dia punya itu 38 sampai 45. Nah, nih buat teman-teman yang kakinya gede, yang lebar, ini bisa sampai 45. Mudah-mudahan masih cukup ya. Soalnya kalau sepatu lokal setahu gua biasanya tuh mentoknya di 44. Kecuali FYC tuh bisa sampai berapa ngobrol waktu itu? Kalau nggak salah 47 deh. Dan di tahun ini mereka mau nambah jadi 48. Yay, gede banget. Nih guys, sepatunya kayak gini. Terus sepatunya ini dilapis sama shoe paper yang menurut gua ini bagus ya. Ada Vermilion kecil-kecilnya sama yang gedenya ini ada di tengah kayak gini, menurut gue bagus. Dan ya udah, silika gelnya ternyata nggak ada. Suruh nambahin sendiri nantinya. Ini sepatu udah gue cobain indoor ya, baik di rumah sendiri ataupun di kantor waktu itu, dan gue ngerasa enak megangnya, makainya juga pada saat pertama kali nyobain. Karena ini nih bahan denimnya beda kayak waktu itu pernah gue bahas, masih mentah. Kali ini udah di wash, jadi udah lemes. Kasarnya lo punya duit, lo beli barang enak langsung dipakainya. Gini guys. Terus kalau ngomongin siluetnya, ini kasat mata sekilas mirip-mirip kayak si sepatunya Johnson juga ya. Sama sepatunya Patrobas, cuma versi lebih gendut nih kalau yang ini. Ini ngomong-ngomong berat loh guys. Serius gue ngerasain nih, bentar. Kita ambil timbangan aja kayak biasa. Kalau beratnya sepatu Vermilion Chelsea ini tuh pair yang sebelah kanan. Tuh, lumayan. 491 untuk yang sebelah kanannya aja nih. Kalau yang kirinya 504, jay. Jadi udah setengah kilo sendiri nih. Jadi satu sepatu ini udah setengah kilo sendiri guys. Jadi kalau dua sepatu nih kaki teman-teman udah kayak ngebawa beban itu 1 kilo. Nah tapi ini sebenarnya ada alasannya sih kenapa bisa seberat ini ya. Pertama bahan denim kan emang lebih berat daripada si kanvas punya. Terus ini juga kalau teman-teman perhatiin untuk midsole sama outsole-nya ini tuh tebal banget guys, gendut gitu loh. Untuk insole-nya nanti kita bahas. Pertama-tama kita bahas bagian upper-nya dulu. Tadi udah gue bilang kalau uppernya materialnya adalah denim yang udah di wash. Terus ini di bagian side panelnya ada jazz stripe-nya yang mirip kayak logonya si Vermilion tadi yang warna oranye. Dan ini tuh harusnya warna putih. Cuma karena udah di wash jadinya tuh agak-agak luntur di bagian sininya, di bagian logonya. Dan menurut gue ini nggak apa-apa sih. Kelihatan kok ini dari benangnya aja emang harusnya warna putih, tapi ini udah berubah warna jadi kayak kebiru-biruan gini ya. Gitu. Terus detail selanjutnya gue suka deh ngeliat eyelidnya nih guys. Eyelidnya tuh beda daripada yang lain. Dia tuh kayak ada kembang-kembang, ada gerigi-geriginya kayak gini ya. Tuh warnanya tuh warna emas kecoklatan kayak gini, yang bener-bener kayak denim banget gitu loh. Kayak lebih merealisasiin kalau denim atau celana yang biasa kita pakai celana jeans itu emang kayak gini kancing-kancingnya. Makanya eyelidnya juga bentukannya kayak gini.
gitu. Terus untuk di bagian lidahnya sendiri ini pakai bahan yang sama juga, pakai denim juga, dan ada cantelan tengahnya juga, jadi biar bisa disangkutin tali kayak teman-teman lihat sekarang, biar kalau dipakai jalan tuh lidahnya nggak suka menceng kanan atau kiri. Ada jahitan tagnya Vermilion kayak gini, jahitnya cuma di kanan kiri, yang bagian tengahnya ini bolong. Terus di baliknya nih ada tulisan Vermilion buatan Indonesia, UK 9, Europe 43. Bagian innernya sendiri nggak dikasih lapisan apa-apa tambahan lagi ya, jadi bener-bener jeansnya aja, baik yang luar ataupun dalam, udah jeans aja pokoknya. Terus untuk bagian midsole-nya bisa teman-teman lihat nih warna putih begini, dikasih bumper tambahan yang kayak dagu Thanos, baik yang bagian depan maupun di bagian belakang. Terus di bagian belakang ada ditempel lagi karet brandingan Vermilion kayak gini, dan ini embossan bukan sablonan. Dan ini kalau menurut gua warna hitamnya agak-agak nabrak sih, karena yang lain tuh udah cakep biru putih gitu ya. Ngomong-ngomong nih talinya juga warna putih, jadi bukan off white, dan dikasihnya juga ini yang kayak kue tiaw lebar begini ya. Balik lagi ke karet tambahan di belakang, ini kenapa yang warna hitamnya tuh nggak dibikin warna putih aja ya, jadi emang bener-bener biar spesial gitu loh. Kelihatannya jadi kayak ada yang ganggu aja gitu kalau mata gua. Warna oranye nggak masalah sih, cuma yang background hitamnya ini kenapa nggak warna biru aja gitu sih ya kalau gua. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada 2 lubang lagi di sini buat saluran udaranya nih, biar kaki kita nggak pengap juga kali ini, baik di bagian luar ataupun di bagian dalam. Biasanya kan kalau sepatu Converse itu juga cuma adanya di bagian dalam aja ya, tapi kalau ini Vermilion ada 2 nih, ada di 2 sisi. Oke. Dia untuk outsole-nya sendiri ada moddingan sendiri, jadi dia nggak nyamain kayak yang lain. Cuma kalau ngeliat bentukannya ini masih mirip-mirip kayak Converse sih, soalnya ada segitiga kayak gini di tengah-tengah. Biasanya kalau Converse kan begini ya, cuma ini udah Vermilion 43, jadi ya bisa dibilang ini emang udah ciri khasnya si Vermilion sendiri gitu guys. Nah sekarang kita bahas ke bagian insole-nya. Nah ini tuh suka ditanyain sama beberapa teman-teman yang minta dibahas sepatu Vermilion. Ini tuh untuk insole sendiri empuk guys, dan aslinya ini tuh sebenarnya nggak bisa dilepas, cuma ini gue paksain aja jadi teman-teman bisa kebayang kayak gimana dalamnya ya. Namanya review ya mesti semuanya sekalian. Ingat ya, jadi sekali lagi ini aslinya nggak bisa dilepas, tapi ini karena buat video gua ya gue lepas aja. Ini yang coklat adalah bagian dalam sepatunya, jadi karena ini ngelem kasar jadi gue tarik aja. Aslinya tuh cuma ada warna abu-abu ini lapisan atasnya, sama foam yang warna putih gini, jadi 2 lapis. Dan ini kalau teman-teman perhatiin ini tebel guys, kira-kira kayak ada kali ini 1 cm. Nah ini kalau gue pencet-pencet, biasa kalau diskalain 1 sampai 5 ini medium gue bisa bilang, jadi angka 3 lah. Empuknya enak, dan ini Vermilion tuh baik ya. Untuk bagian tumitnya nih kelihatan ya, bagiannya paling tebal sampai akhirnya maju ke depan ini makin tipis. Jadi masih ada foam warna putihnya bahkan sampai ke ujung jari kaki kita guys. Biasanya kan kalau yang udah cuma setengah doang nih bagian tumit aja, yang bagian depannya udah pakai lapisan yang paling atas aja. Tapi kalau ini Vermilion enggak. Nah terus berarti dengan ngelihat insole-nya kayak gini, terus midsole-nya juga begini, bagian bumpernya juga ini ada tambahan lagi. Jadi kebayang kan kenapa ini bisa lebih berat, karena untuk ininya sendiri eyelidnya udah beda juga, jadi ngaruh juga ke berat. Terus ada bolongan eyelid lagi di bagian luar ataupun bagian dalam. Kayaknya hal-hal kayak gini yang bikin ngaruh sepatunya jadi makin berat. Cuma kalau udah dipakai di kaki, menurut gua udah nggak begitu berasa banget sih ya. Kayak biasa kita ngelangkah-ngelangkah aja, dan ini tuh dipakai sepatunya tuh enak, serius. Jadi kira-kira kalau teman-teman mau nanya ya, biasanya itu suka ngebandingin antara Ventela ataupun Patrobas. Ini gue bisa bilang untuk empuknya itu mirip-mirip, cuma dengan beban yang kalian paling berasanya tuh kalau misalkan teman-teman lagi nongkrong terus ngangkat kakinya satu gitu ya, ditadahin ke dengkul yang satu lagi. Nah itu mungkin pada saat kita goyang-goyang kaki, nah itu berasa tuh beratnya di situ. Tapi kalau misalkan lagi ngelangkah, lagi dipakai, menurut gua nggak ada masalah. Ini harganya 305.000, dan jadinya kita sebagai konsumen makin ada pilihan lagi kan di range harga 300 ribuan. Yang mungkin lagi bosan sama sepatu kanvas ya, kanvas vulkanisir, tapi pengen yang modelan kayak vulkanisir gitu juga dengan bahannya denim dan udah langsung enak dipakainya. Ini Vermilion bisa buat teman-teman cek. Oke, terus biasa kita ngomongin soal finishingnya ya.
Kayak gini-gini tuh gua demen ngelihatnya deh. Soalnya detail-detail kayak gini paling asik di sepatu vulkanisir. Karena kan emang ya sebenarnya kalau setiap sepatu vulkanisir itu pasti masih ada aja yang namanya lem-lem bleber, itu masih ada. Dan susah sih sebenarnya kalau nyari yang benar-benar perfect, karena ini kan sejatinya adalah handmade ya, buatan tangan. Jadi ya pasti ada miss pembuatan, namanya juga manusia, wajar. Paling kalau di sini gue bisa bilang tuh untuk kali ini ya guys, nggak ada loh. Lem bleber itu rapih semua loh. Keren ini Vermilion. Mana? Nggak ada. Tuh. Sama ini tadi gue lupa bilang juga, untuk bagian toe-nya kita dikasih yang segitiga full kayak gini. Jadi bukan kayak bulan sabit gitu-gitu, bukan. Terus di bagian belakangnya juga di bagian heels ya, ini kita dikasih sedikit pull tab, jadi buat ngebantu kalau misalkan mau masukin kaki. Udah sih paling segini aja video yang bisa gue bahas dari sepatu Chelsea high denimnya si Vermilion. Paling yang bisa gue tambahin, ini size-nya tuh harusnya true to size ya, 43, di gua kegedean sih ini. Jadi kelebaran. Sama ini mau nambahin juga, ini sepatu Vermilion kenapa dia bisa gue bilang gendut juga, karena si Vermilion ini tuh bisa teman-teman lihat ya, bagian kiri kanannya dia agak ngelebar. Jadi cocok buat teman-teman yang kakinya emang lebar gitu guys. Jadi kalau misalnya dari kemarin mungkin masih nyari sepatu apa yang cocok buat kaki lebar, sepatu lokal terutama, apalagi nyari yang denim. Apalagi ini si Vermilion punya ukuran sampai 45. Menurut gue itu lumayan gede sih. Gitu guys. Ini serius deh, lem-lemannya bagus kok. Nggak ada yang bleber-bleber. Jahitannya juga rapih. Denim banget pokoknya ini. Kayak celana jeans. Cuma ini feeling gue kayaknya kalau teman-teman pakai lumayan lama dan nantinya dicuci gitu ya, ini masih akan ada luntur-luntur lagi sedikit. Jadi sisi baiknya adalah dia akan ngebentuk kayak sepemakaian teman-teman. Jadi misalkan di bagian tumit sini ada sering nekuk gitu ya, nanti kemungkinan di bagian belakangnya sini tuh yang bakalan lebih luntur gitu warnanya. Paham lah ya maksudnya ya. Ini kan juga denimnya udah di wash. Cuma di washnya tuh kayak cuma biar lemes aja sih, nggak keras pas pertama kali dipakai. Sip, ya udah deh, paling segini aja untuk video kita kali ini, sepatu Vermilion tipe Chelsea high denim. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang emang lagi nyari informasi terkait sepatu ini. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.